6. Pada suatu pagi Senin di awal bulan Maret tahun 2023, selama musim hujan yang lebat di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, seorang pria dengan tampang lelah dan cemas bergegas masuk ke kantor Polres Bekasi. Dia memperkenalkan diri sebagai Ahmad Santoso, 30 tahun, dan datang untuk melaporkan hilangnya istrinya secara mendadak. Yang menerima laporan itu adalah Kapten Polisi Andi Wijaya dari Tim Investigasi Kriminal. Ahmad menceritakan bahwa dia sedang bekerja sebagai pengawas konstruksi untuk proyek besar di Kalimantan. Biasanya pulang ke rumah setiap 1 atau 2 bulan sekali. Istrinya, Siti Nurhayati, 28 tahun, tinggal di rumah bersama anak laki-laki mereka yang berusia 4 tahun dan ayahnya, Budi Hartono, 54 tahun. Keluarga mereka hidup dari usaha membuat sosis sapi dan menjual daging sapi di rumah. Setiap hari, Ahmad dan istrinya tetap berkomunikasi lewat telepon. Tapi sudah 3 hari ini, dia sama sekali tidak bisa menghubungi istrinya. Telepon Siti terus-terusan mati. "Ini sangat tidak biasa, Pak," Ahmad berkata dengan suara penuh kecemasan. "Kami suami istri setiap hari menelepon, setidaknya agar aku bisa melihat wajah anakku. Aku sangat khawatir. Jadi aku menelepon ayahku, Budi Hartono, untuk menanyakan kabar. Ayahku bilang bahwa 3 hari lalu istrinya dan dia bertengkar soal uang. Setelah itu, Siti marah besar, mengemasi sedikit pakaian, dan pergi entah kemana, meninggalkan anaknya di rumah. Tapi aku tidak percaya. Istrinya sangat sayang anak. Sekalipun marah, dia tidak akan pernah meninggalkan anak seperti itu. Aku merasa ada yang tidak beres. Jadi aku langsung minta cuti dan naik bus malam ke Bekasi untuk melapor." Laporan Ahmad langsung menarik perhatian Kapten Andi Wijaya. Hilangnya seorang wanita muda, seorang ibu dengan anak kecil, selalu jadi prioritas untuk diverifikasi. Lagi pula, cerita dari ayah mertua itu punya banyak ketidakwajaran, bertentangan dengan psikologi seorang ibu biasa. Pagi itu juga, tim investigasi yang dipimpin langsung oleh Kapten Wijaya bersama Ahmad Santoso pergi ke rumah di sebuah desa kecil di Kabupaten Bekasi. Rumah keluarga Ahmad adalah rumah sederhana tingkat 1 khas pedesaan pinggiran kota. Dibagi jadi 3 bagian jelas. Depan adalah kios kecil dengan etalase kaca dan meja stainless untuk jual sosis sapi dan daging sapi. Tengah adalah ruang keluarga. Dan belakang adalah kandang kecil di mana Budi Hartono memelihara beberapa sapi potong dan sekawanan sapi daging. Saat tim tiba, Budi Hartono, ayah Ahmad, sedang sibuk memberi makan sapi. Dia pria bertubuh besar, kulit sawo matang, dan mata tampak lelah. Melihat anaknya membawa polisi pulang, Budi tampak terkejut tapi tetap kooperatif. "Masuklah, minum air dulu," Budi bilang dengan suara serak. "Aku juga khawatir sama Siti. Hanya gara-gara bertengkar sedikit, dia langsung pergi begitu." Dia mengulang cerita yang sama seperti yang diceritakan ke Ahmad lewat telepon. Dia bilang hari itu Siti minta uang untuk dikirim ke keluarga asalnya. Tapi karena bisnis akhir-akhir ini sepi, dia tidak setuju. Mereka saling berdebat. Siti dalam kemarahan bilang tidak tahan hidup susah terus, lalu kemasi tas dan pergi. Dia bilang saat itu dia juga marah. Jadi biarkan saja, pikirnya Siti cuma mengancam dan akan pulang. Tapi tak disangka, sudah 3 hari hilang. Kapten Wijaya mendengar dengan teliti, mengamati setiap gerak-gerik Budi. Secara lahiriah, dia tampak seperti ayah mertua yang khawatir, tapi di matanya ada sesuatu yang menghindar. Tim minta izin periksa kamar pribadi suami istri Ahmad. Kamar itu sederhana, barang tidak banyak. Lemari pakaian terbuka sedikit. Di dalam ada ruang kosong menunjukkan beberapa baju sudah diambil. Tapi penyidik yang jeli melihat ketidakwajaran. Di meja rias, kotak perhiasan kecil masih utuh. Di dalam ada anting dan gelang emas, hadiah kawin dari Ahmad untuk istrinya. Dompet Siti juga masih dilaci, berisi KTP, kartu asuransi, dan sedikit uang receh. Seorang wanita yang memutuskan pergi dari rumah, apalagi gara-gara uang, biasanya tidak tinggalkan barang berharga dan dokumen penting. Anak laki-laki 4 tahun Ahmad dan Siti, si kecil Rian,
sedang main sendiri di sudut rumah. Melihat orang asing, anak itu tampak takut. Kapten Wijaya mendekat, berusaha ngobrol lembut. "Rian, akhir-akhir ini mama bawa kamu main gak?" Anak itu gelengkan kepala. "Terus kamu ingat mama pergi kemana?" Mama tidur ya." Anak itu jawab polos. Jawaban anak itu bikin penyidik terhenyak. Mungkin cuma omong kosong anak kecil, tapi bisa juga dia tanpa sengaja bocorkan kebenaran. Keluar dari rumah, Kapten Wijaya semakin curiga. Cerita Budi penuh lubang. Reaksinya terlalu tenang untuk hilangnya menantu secara aneh. Untuk pastikan apakah Siti benar-benar pergi dari rumah, langkah pertama adalah cari bukti objektif. Ada rumah di sekitar yang pasang kamera pengaman nggak? Kapten Wijaya tanya Ahmad. Ahmad pikir sebentar, lalu tunjuk rumah 2 lantai mewah di seberang. Ada, rumah Pak Joko di sana. Rumah dia bisnis bahan bangunan. 2 bulan lalu pasang sistem kamera bagus buat cegah maling. Salah satunya langsung mengarah ke gerbang rumah kami. Info ini jadi petunjuk penting. Kalau Siti benar pergi 3 hari lalu, kamera tetangga pasti rekam. Sebaliknya, kalau tidak ada gambarnya, cerita Budi Hartono bohong total. Dan hilangnya Siti Nurhayati bukan lagi kasus sipil biasa. Tim langsung ke rumah tetangga. Untungnya, pemilik rumah sangat kooperatif. Dia bilang sistem kamera rekam 24 jam non-stop dan simpan data seminggu. Dia izinkan polisi salin semua data dari kamera yang mengarah ke gerbang rumah Budi dalam 3 hari terakhir. Seorang teknisi kriminal datang segera dengan peralatan khusus. Harddisk berisi gambar penting disalin aman. Kembali ke kantor, Kapten Wijaya dan tim mulai tinjau rekaman. Mereka mundurkan waktu dari pagi hari Ahmad terima telepon terakhir dari istrinya. Jam demi jam lewat di layar. Gambar warga lewat, kendaraan di jalan desa, dan ada Siti menyapu halaman. Gambar dia ajak anak ke ujung gang beli roti. Tapi dari siang hari itu sampai sekarang, tidak ada satupun momen rekam Siti keluar gerbang bawa tas atau naik kendaraan. Satu-satunya yang keluar masuk gerbang 3 hari ini cuma Budi Hartono. Fakta jelas, Siti Nurhayati tidak pernah tinggalkan rumah itu. Kata Budi bohong belaka. Kapten Wijaya merasa dingin merayap di punggung. Seorang wanita hilang di dalam rumah sendiri. Dan satu-satunya yang bersamanya saat itu, ayah mertuanya sedang bohong untuk sembunyikan kebenaran. Kasus hilang sekarang resmi jadi kasus kriminal dengan dugaan serius. Pertanyaan, apa sebenarnya terjadi pada Siti di balik gerbang itu dan rahasia mengerikan apa yang disembunyikan Budi Hartono? Hasil analisis kamera jadi titik balik kasus. Di kantor Polres Bekasi, Kapten Andi Wijaya langsung laporkan temuan baru ke komando. Rekaman dengan gambar jernih dan tak terbantah bukti satu-satunya kebenaran. Siti Nurhayati tidak pernah keluar rumah. Cerita ayah mertua Budi Hartono bohong total. Sandiwara untuk tutupi rahasia. Kasus hilang biasa sekarang naik jadi kasus kriminal serius. Hipotesis investigasi fokus pada kemungkinan satu-satunya dan paling mengerikan. Siti Nurhayati mungkin dibunuh di rumah sendiri. Dan tersangka utama tak lain Budi Hartono. Dia sengaja buat cerita palsu untuk misdirect polisi. Kapten Wijaya analisis di rapat dengan atasan. Perilaku ini tunjukkan dia sembunyikan kejahatan. Masalah terbesar sekarang, di mana mayat korban? Bagaimana Budi hilangkan jasadnya? Kita harus periksa seluruh rumah untuk cari bukti fisik. Surat perintah periksa darurat untuk seluruh area rumah dan bisnis Budi Hartono disetujui Kejaksaan Negeri Bekasi sore itu. Rencana aksi detail dibuat. 1 tim ke rumah laksanakan periksa. Sekaligus, tim lain undang Budi Hartono ke kantor polisi untuk kerja. Tujuannya pisahkan dia dari lokasi, hindari dia rusak atau hilangkan jejak lebih lanjut. Sore itu, pasukan polisi besar tiba di rumah keluarga Ahmad. Suasana beda total dari kunjungan pertama. Perintah periksa dibaca lantang. Budi Hartono saat dengar perintah dan lihat kedatangan besar-besaran aparat, wajahnya mulai pucat. Meski coba tenang, tangannya mulai gemetar halus. Dia tidak protes.
diam-diam ikut 2 penyidik naik mobil ke kantor polisi. Setelah Budi pergi, tim forensik pakai baju pelindung khusus mulai kerja. Pemeriksaan dilakukan menyeluruh dan detail sampai setiap senti. Rumah, kandang, dan khusus area olah makanan dan jualan di depan disisir teliti. Di area rumah, penyidik khusus perhatikan kamar mandi. Secara kasat mata, kamar mandi bersih, tidak ada aneh. Tapi saat ahli forensik pakai luminol, beberapa cahaya biru samar muncul di kaki dinding dan celah ubin. Ini tanda area ini mungkin ada darah, tapi sudah dibersihkan teliti. Jejak darah ini terlalu kecil untuk pastikan apa-apa, tapi perkuat dugaan ada perkelahian atau kekerasan di sini. Tim pindah ke belakang, kandang sapi dan area masak pakan. Semua tampak normal. Mereka ambil sampel pakan sapi yang sudah dimasak di ember besar untuk analisis. Tapi area yang beri terobosan besar adalah gudang kecil untuk olah sosis dan daging. Di sana ada meja stainless besar, mesin iris daging, dan yang paling mencolok, mesin giling daging industri besar dari stainless steel. Luarnya bersih, seolah baru dibersihkan teliti. Tapi pengalaman penyidik tahu, kejahatan sering sembunyi di tempat sulit dibersihkan. Seorang teknisi forensik setelah foto seluruh kondisi mulai bongkar bagian mesin. Dia lepas saringan depan dulu, lalu putar poros spiral di dalam untuk tarik keluar. Saat poros keluar, ungkap kelompok pisau giling 4 bilah di dalam, semua yang hadir terdiam. Pemandangan mengerikan, melilit ketat di poros, dan tersangkut di celah pisau, banyak rambut panjang hitam. Di samping itu, menempel di minyak mesin banyak serpihan kecil merah muda, seperti serat daging yang digiling. Ketemu, teknisi itu berseru. Kapten Wijaya mendekat, amati teliti rambut wanita dan serpihan organik mencurigakan itu. Tidak diragukan lagi. Ini jejak yang mereka cari. Kemungkinan besar, pelaku pakai mesin giling ini untuk hilangkan jasad korban. Hipotesis ini terlalu brutal, di luar imajinasi, tapi yang di depan mata tunjukkan itu mungkin benar. Ahli forensik teliti pakai pinset dan alat khusus, ambil setiap rambut, kumpul setiap serpihan kecil. Semua dimasukkan kantong segel terpisah, dicatat teliti. Seluruh kelompok pisau dan poros mesin dibongkar, disegel, dan disita untuk dibawa ke Institut Ilmu Kriminal. Analisis lebih dalam. Sementara itu, di ruang interogasi Polres Bekasi, Budi Hartono tetap diam dan tolak tuduhan. Dia keras kepala bilang tidak tahu apa-apa soal hilangnya menantu. Dia bilang polisi periksa rumah hina martabat keluarganya. Dia main peran korban, ayah mertua kasihan yang kena tuduh tak berdasar dari hukum. Interogasi berjam-jam tapi tidak hasil. Budi punya mental kuat, dan tanpa bukti pasti, dia tahu cukup diam saja. Sampai malam, Kapten Wijaya terima telepon dari tim forensik. Dia dilapori detail soal temuan rambut dan serpihan diduga jaringan manusia di mesin giling. Ini senjata yang dia butuh untuk pecah diamnya Budi Hartono. Kapten Wijaya keluar ruang pantau. Lihat wajah bandel Budi lewat kaca satu arah. Sandiwara dia sebentar lagi tamat. Meski dia keras kepala, dia tidak bisa tolak kebenaran yang bakal dibukti ilmu pengetahuan. Segera kirim semua sampel ke Institut Ilmu Kriminal. Kapten Wijaya perintah bawahan. Minta tes DNA darurat, ambil sampel rambut dari sisir Siti di kamar pribadi untuk banding. Aku mau hasil secepatnya. Duel pikiran antara penyidik dan tersangka utama kasus sementara berhenti. Sekarang, semua tunggu jawaban dari lab. Hasil tes DNA bakal jadi pukulan akhir yang hancurkan bohong Budi Hartono atau balikan kasus ke awal. Tapi dengan yang ditemukan, Kapten Wijaya yakin kuat bahwa keadilan sebentar lagi ditegakkan. 48 jam setelah sampel disegel dan dikirim, suasana di tim investigasi kriminal Polres Bekasi sangat tegang. Ini masa tunggu, uji kesabaran penyidik. Sementara ahli forensik kerja dengan bukti ilmiah. Duel pikiran dengan tersangka Budi Hartono di ruang interogasi lanjut. Tapi Budi Hartono sangat bandel.
Dia pegang teguh cerita awalnya konsisten. Dia bilang menantu pergi setelah bertengkar. Dan soal dia tidak muncul di kamera pengaman mungkin karena dia lewat belakang atau kamera rusak pas itu. Setiap pertanyaan penyidik dia jawab tidak kooperatif atau klaim difitnah. Dia perankan ayah mertua kasihan, kena duka hilang menantu, plus tuduhan tak masuk akal dari aparat. Pak Budi, beberapa tetangga bilang malam Siti hilang. Mereka dengar jeritan mengerikan, teriakan ketakutan dari rumah Bapak. Bagaimana penjelasannya? Kapten Wijaya tanya langsung. Budi angkat bahu santai. Rumah saya pelihara sapi. Malam hari mereka lapar, berebut makan. Suara mereka biasa. Bisa jadi orang salah dengar suara sapi jadi jeritan manusia? Dia tenang, kasih alasan palsu untuk setiap dugaan. Tanpa bukti fisik pasti, interogasi cuma putar-putar tanpa jalan keluar. Tapi penyidik tahu ketenangannya cuma topeng. Mereka cuma butuh pukulan kuat untuk pecah topeng itu. Dan pukulan itu sedang disiapkan di lab Institut Ilmu Kriminal. Akhir sore hari kedua penahanan, amplop disegel dikirim kilat ke tangan Kolonel Polisi Bambang Sutrisno, Kepala Polres. Dia langsung panggil Kapten Wijaya dan anggota kunci tim ke ruangannya. Pintu ditutup. Kolonel Sutrisno buka segel hati-hati. Tarik kesimpulan tes DNA. Dia baca sekilas halaman prosedur teknis. Matanya semakin serius. Ruangan sunyi, cuma suara kertas berdesir. Akhirnya dia letakkan kertas di meja. Lihat langsung ke Kapten Wijaya. Benar seperti prediksi kita, suara Kolonel Sutrisno rendah. Kesimpulan tes dari Institut Ilmu Kriminal tegaskan. 1. DNA dari rambut yang melilit di poros giling mesin giling daging di rumah Budi Hartono cocok total dengan profil DNA korban Siti Nurhayati dibandingkan lewat sampel rambut dari sisirnya. 2. DNA dari serpihan jaringan di tempat sama juga cocok 100% dengan DNA korban. Meski sudah siap mental, saat dengar konfirmasi dari lembaga tes tertinggi, tidak ada yang bisa sembunyikan keterkejutan. Hipotesis mengerikan dibukti ilmu pengetahuan jadi fakta. Siti Nurhayati bukan cuma dibunuh, jasadnya dihilangkan pakai mesin giling daging yang keluarga mertua pakai untuk bisnis sehari-hari. Tingkat kebrutalan dan kehilangan kemanusiaan kejahatan ini di luar bayangan semua. Kita punya cukup dasar untuk dakwa tersangka. Kolonel Sutrisno bilang, suara tegas, ilmu pengetahuan tidak bohong. Kapten Wijaya, siapkan interogasi terakhir. Saatnya buat setan ini tunduk akui dosa. Interogasi terakhir dilakukan segera, Budi Hartono dibawa kembali ke ruang. Dia masih bandel, agak lelah. Dia tidak tahu permainan antara dia dan polisi sudah di ujung. Kapten Wijaya masuk, diikuti penyidik lain. Dia tidak duduk langsung. Jalan keliling meja lalu berhenti, berdiri depan Budi. Udara ruangan tebal. Pak Budi, kami sudah beri banyak kesempatan bilang kebenaran. Kapten Wijaya mulai. Tapi Bapak tolak semua. Bapak buat cerita menantu pergi rumah. Kami bukti cerita itu bohong lewat gambar kamera pengaman. Budi diam, mata lihat ke bawah. Bapak bilang jeritan yang didengar tetangga suara sapi. Alasan lemah. Kapten Wijaya lanjut. Bapak bilang kami tidak punya bukti dakwa Bapak. Bapak salah besar. Kapten Wijaya pelan letakkan di meja depan Budi kesimpulan tes DNA dengan stempel merah mencolok dan tanda tangan Kepala Institut Ilmu Kriminal. Dia tidak perlu jelaskan panjang, cuma ketuk jari pelan di baris kesimpulan yang ditebalkan di akhir. Pak Budi, ilmu pengetahuan tidak bohong. Kapten Wijaya bilang. Suara jelas tiap kata seperti pukulan palu ke pikiran pelaku. DNA dari rambut dan serpihan daging di mesin giling Bapak cocok total dengan DNA menantu Bapak, Siti Nurhayati. Sekarang Bapak mau cerita kebenaran bagaimana menantu Bapak hilang di mesin itu. Budi Hartono tatap kesimpulan tes. Mata membelalak, pupil menyusut, topeng tenang, dan bandel yang dia jaga 2 hari mulai retak. Dia lihat dari kertas ke Kapten Wijaya, lalu ke bawah lagi. Tangan di meja mulai gemetar tak terkendali. Keringat dingin mengucur di dahi lebar. Dia mulai napas tersengal.
Dada naik turun. Dia tahu semuanya sudah tamat. Dia bisa bohong, bisa karang cerita, tapi tidak bisa tolak fakta yang dibukti ilmu. Rambut menantunya, daging menantunya ditemukan di mesin miliknya. Tidak ada jalan tolak dosa lagi. Diam panjang di ruang interogasi. Tapi ini bukan diam bandel lagi, melainkan diam orang yang terpojok, binatang yang didorong ke ujung. Akhirnya setelah perjuangan batin hebat, Budi Hartono angkat kepala, raut bandel hilang, tinggal kekosongan dan kegagalan. Dia sandar ke kursi, hembus napas panjang, seperti lepas semua beban dosa. Ya, dia gumam, suara serak, karena aku, semua gara-gara minum, gara-gara setan di dalam aku. Pengakuan pertama, Budi Hartono. Seperti pintu neraka terbuka, ungkap seluruh kebenaran mengerikan, gelap yang disembunyikan selama ini. Di ruang interogasi, di bawah lampu putih dingin, pria bertubuh besar yang beberapa hari lalu perankan ayah mertua kasihan, sekarang runtuh total. Dia mulai cerita seluruh kejahatannya, cerita yang tiap detailnya injak kemanusiaan dan moral. Budi akui sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu, dia mulai kesepian. Kesepian itu plus tinggal serumah dengan menantu muda cantik pelan-pelan timbulkan pikiran sakit di kepalanya. Dia diam-diam berlobang kecil di dinding antara gudang dan kamar mandi. Dari situ, dia sering intip menantu di saat paling pribadi. Naluri binatang di dirinya makin besar. Cuma tunggu kesempatan meledak, dan kesempatan itu datang malam naas itu. Malam itu, Budi minum-minum dengan teman penjual daging di desa. Dia minum banyak, khususnya arak akar yang dibawa temannya. Jenis arak yang katanya tingkatkan keperkasaan pria. Pulang rumah dalam mabuk berat, anaknya kerja jauh. Cucu 4 tahun sudah tidur lelap. Dia lihat lampu kamar mandi masih nyala. Mabuk dan nafsu dorong dia lakukan yang belum pernah dia berani. Dia tidak intip lewat lobang lagi. Dia langsung dobrak pintu masuk. Siti Nurhayati yang sedang di kamar mandi ketakutan luar biasa lihat wajah binatang ayah mertuanya. Dia serbu pakai kekerasan untuk lakukan perbuatan bejat. Siti lawan mati-matian. Dia cakar, gigit, dan jerit putus asa. Jeritan itulah yang bunuh dia. Budi akui. Suara dingin. Saat itu aku mabuk, aku cuma takut tetangga dengar. Kalau ketahuan, aku tidak punya muka lagi hidup di desa ini. Dalam panik, aku angkat tangan cekik lehernya. Cuma mau tutup mulutnya. Tapi aku kelewat kuat. Saat aku lepas, dia sudah tidak napas lagi. Setelah cekik menantu sampai mati, dalam mabuk dan hilang akal, dia masih lakukan perbuatan binatang terakhir, perkosa jasad korban. Saat mabuk hilang, dini hari, Budi baru sadar dan sadari dosa besar yang dia buat. Ketakutan ekstrim kuasai dia harus hilangkan jasad. Dia pikir kubur di belakang taman. Tapi cepat atau lambat ketahuan. Dia pikir buang ke sungai, tapi wanita hilang dan jasad muncul hampir bersamaan pasti polisi selidiki dia. Lalu di otak tukang jagal yang biasa potong-potong, rencana hilangkan sempurna dan barbar terbentuk. Dia akan buat jasad menantu hilang total, tanpa jejak. Dengan tenang mengerikan, Budi Hartono tarik jasad menantu ke gudang olah. Dia pakai pisau, talenan yang sehari-hari dipakai potong daging sapi. Mulai potong jasad korban. Seluruh daging, Budi akui, suara datar seperti deskripsi kerja biasa. Aku masukkan ke mesin giling, giling halus buat sosis. Usus kecil aku pakai buat selongsong sosis. Tulang semua, aku masukkan mesin penghancur tulang. Hancurkan, lalu campur pakan masak buat sapi makan. Aku pikir begitu. Tidak ada yang bisa temukan menantu aku lagi. Dia tunjuk penyidik lokasi freezer industri besar di sudut gudang. Dia bilang seluruh sosis dari daging korban masih disimpan di situ, dikemas label teliti. Dia belum sempat jual satu pun. Pengakuan Budi Hartono ungkap seluruh kejahatan mengerikan. Fakta melebihi imajinasi. Segera setelah berita acara interogasi selesai, tim kerja sama ahli forensik dan wakil kejaksaan kembali ke lokasi. Mereka buka freezer yang ditunjuk Budi. Di dalam antara barang lain, ada paket sosis yang dicurigai.
Kisah ini mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga nilai-nilai keluarga dan kendalikan nafsu, karena satu kesalahan bisa hancurkan segalanya. Tapi ketangguhan korban dan keadilan akhirnya menang, tunjukkan kemampuan pulih dari tragedi. Bagaimana pendapatmu tentang cerita ini? Tinggalkan komentar di bawah, like dan subscribe untuk cerita lebih banyak.